ourselves and pray. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you because of this evening. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Thank you that you have brought us into your presence. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu dan hadirat-Mu. We pray that you receive the sacrifice of worship Kami berdoa supaya kami dapat mendengar, memberikan that penyembahan we bring to you. yang kami bawakan kepadamu. We humble ourselves before you. We humble ourselves before you. Kami bawa diri kami ke hadapan-Mu. And we pray that speak through us. Kami berdoa Tuhan bicara melalui kami. May we be nothing that you may become everything. Biar kami menjadi tidak ada apa-apanya Tuhan, dan Engkau membuat kami menjadi segalanya. May we go away that you may come. Tuhan, biar kami disembunyikan sehingga Engkau yang muncul Tuhan. If anybody is sick among us, Kalau ada yang sakit di antara kami, Lord, I pray that you shall heal them. Bapa, kami berdoa Engkau sembuhkan. If anyone is oppressed, you set them free. Bila ada yang tertekan, Engkau membebaskan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Touch us today. Jamah kami Tuhan. Heal us. Sembuhkan kami. Change us. Ubahkan kami. Use us Pakai kami for the glory of your name. untuk kemuliaan nama-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. You may be seated. Amin. Silakan duduk. Shalom and good evening, everybody. Shalom dan selamat malam semuanya. I'm so glad to be here to share the word of the Lord together with you. Saya bahagia di tempat ini bersama-sama saudara bisa membagikan firman. My name is Tony. Nama saya Tony. I'm a pastor from Uganda. Saya pastor gembala di Uganda. It's a small country in Africa. Uganda adalah negeri yang kecil di Afrika. And God is showing us His faithfulness. Dan Tuhan sedang menunjukkan kepada kami kesetiaannya. I thank God for Pastor Nani Saya bersyukur kepada Tuhan untuk Pastor Nani and the team dan timnya for welcoming me here untuk membuka pintu untuk saya di sini, to share my heart with you. untuk membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Amen. Amin. This is Pastor Ella. I know most of you, all of you know her. Ini Pastor Ella, saya rasa saudara tahu. She's my friend. Dia adalah teman saya. She has visited our country several times. Dia beberapa kali tengok negara kami. And she's mentoring me in the prayer ministry. Dia mementor saya untuk pelayanan doa. Amen. Amin. Amen. Amin. 1 Kings chapter 19 1 Raja-Raja 19 verse 15. ayat 15. 15. 1 5. 1 Kings 19 verse 15. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 to 21. sampai 22. 1 You want to read? 1 Kings 19 verse 15. Yes, Okay. to 21. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia jauh lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api.
Ia memberikan daging itu pada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amen. Amin. The testing of the double anointing. Ada ujian, Testing. testing Yes. of For the double anointing. Go untuk through it. menerima urapan yang double. So many of us, we are praying to God to give us the double anointing. Banyak dari kita minta urapan yang double. We are praying to God to give us double blessing. Kita berdoa Tuhan memberikan kita berkat double. One thing we need to realize Ada satu hal yang kita harus sadari, is that before you receive a double anointing, sebelum kita menerima, saudara menerima urapan double, you need to go through a testing. saudara ada ujian-ujian yang harus dilakukan, dilewati. Because God will never use anything that He did not test. Karena Tuhan tidak memakai orang tanpa menguji dia. Before God trusts you with His anointing, Sebelum Tuhan bisa mempercayakan urapannya, He needs to take you through testing. dia perlu membawa saudara kepada beberapa tahapan dan ujian. And this night I want to talk about 3 tests that God will take you through before He trusts you with His anointing. Saya mau bawa 3 ujian yang Tuhan bawa saudara sebelum kita menerima double urapan. Because Elijah is the picture of Christ. Karena Elia menggambarkan Kristus. Elisha is the picture of the church. Elisa menggambarkan gereja. Just like Elijah transferred the double portion of the anointing to Elisha, so does Christ want to transfer the anointing to the church. Seperti Elia mentransferkan urapannya double kepada Elisa, begitu juga Kristus mau memberikan urapannya double porsi kepada gerejanya. 2 Kings chapter 2, 2 Raja-Raja 2, verse 1 to 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 9. 2 Kings Chapter 2, chapter 2 verse 1 to 9. 1 to 9. Oke. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 9. Airin. Yes. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan yang terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elisha needs to go through 3 different stations. Elisa harus melewati 3
stasiun yang berbeda, pos yang berbeda. before he can get to the Jordan River. Sebelum dia mencapai sungai Yordan. The Jordan River represents the presence of God, the anointing. Jesus Christ is baptized at the Jordan River. Yordan menandakan anointing, Represents the double anointing. menggambarkan urapan yang double. Yesus bahkan dibaptis di tempat But itu. before Elisha can reach the double anointing, Tapi sebelum Elisa bisa mencapai urapan yang double porsi itu, he needs to go through 3 different tests ada 3 ujian yang dia harus lewati, or 3 different stations. atau 3 pos. And the first station is Gilgal. Yang pertama adalah Gilgal. What is the meaning of Gilgal? Apa artinya Gilgal? Gilgal, the word Gilgal means to roll away the reproach. Artinya menggelinding, pergi, meninggalkan rasa malu. So when the children of Israel came from Egypt and arrived Gilgal, Waktu orang Israel meninggalkan Mesir dan tiba di Gilgal, 3 things happened. ada 3 hal terjadi. First of all, Yang pertama, God rolled away their reproach. Tuhan menggelindingkan, menghapus rasa malu mereka. Secondly, Yang kedua, the manna stopped coming from heaven mana itu berhenti turun dari surga. because for 40 years Karena 40 tahun lamanya they are depending on the manna to come from heaven. mereka bergantung pada mana dari turun dari surga. So they are not trusting God. Mereka tidak perlu percaya They are not Tuhan. having faith Mereka tidak perlu mengeram dengan because iman, they know that in the morning the manna will come. karena mereka tahu setiap pagi mana pasti But akan muncul. when they arrived at Gilgal, Tapi waktu mereka tiba di Gilgal, the manna stopped coming mana berhenti. and they began to live by faith. Dan mereka mulai harus belajar hidup dengan iman. They began to trust God 100%. Mereka mulai harus belajar percaya sama Tuhan, kepada Tuhan 100%. And the third thing that happened at Gilgal Dan yang ketiga terjadi di is Gilgal, that they were circumcised. bahwa mereka disunat. That this means to circumcise your heart. Artinya hati mereka mulai disunat. For God to use you Untuk Tuhan bisa memakai or saudara trust you with His anointing, atau mempercayai saudara dengan urapannya, you need to make sure that your heart is clean. saudara kita harus memastikan hati kita dibersihkan. Ruth chapter 3 verse 3. Rut 3 ayat 3. You read. Oke, Rut 3 ayat 3. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Wash yourself Mandilah, and anoint yourself. bersihkanlah dirimu dan beruraplah. Before anointing, Sebelum diurapi, he say, wash yourself. dikatakan mandilah, bersihkanlah dirimu. Because God does not anoint unclean vessels. Karena Tuhan tidak mengurapi wadah yang kotor. To be anointed, first wash yourself. Untuk diurapi, bersihkan dirimu. Bahasa Indonesia mandilah. Ecclesiastes chapter 9 Eklesias, Pengkhotbah 9 verse 8. ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Let your garments always be white, Biarlah selalu putih pakaianmu. and let your head do not lack ointment. Jangan sampai kekurangan adanya minyak urapan di atas kepalamu. Before God puts ointment on your head,
sebelum Tuhan taruh urapan di atas kepala saudara, He requires that your garment always white. Dia memasang syarat untuk pakaian kita selalu putih. A white garment represents righteousness. Pakaian putih menggambarkan kebenaran. This is a principle from God. Ini adalah sebuah prinsip dari Tuhan. Leviticus chapter 14 verse 18. Imamat 14 ayat 18. 14 Verse 18. Imamat 14 ayat 18. Read. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkannya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. And the remaining of the oil that is in the priest's hand you shall pour upon the head of him that is cleansed. Minyak itu yang ada di tangan imam harus ditaruhkan kepada kepala orang yang sudah ditahirkan. And we can go on and on and on and on. Begitu kita baca terus demi ayat demi ayat. The Bible is very clear Alkitab sangat jelas that the instruction, bahwa instruksinya, do not pour oil upon anybody who is not yet cleansed. jangan tuangkan minyak atas kepala yang belum ditahirkan. Okay, 2 more verses. 2 ayat lagi. Job chapter 29 Ayub 29 verse 6. ayat 6. Yes, you're right. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan minyak, sungai minyak di dekatku. It says, when I washed my feet with butter. Pada waktu bahasa Inggrisnya, pada waktu aku membasuh kakiku dengan dadi, the rocks poured out rivers of oil. maka gunung batu itu mengalirkan sungai minyak. Rivers of oil are poured after washing. Sungai minyak muncul pada saat mengalir setelah dimandikan. Ezekiel chapter 16 Yeskel 16 verse 9. ayat 9. 16 verse 9. Yes. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. I washed you with water. Aku membasuh engkau dengan air. I washed you with water. Aku basuh engkau dengan air. And I thoroughly washed the blood away from you. Dan aku bersihkan darah itu daripadamu. After washing you, Setelah membasuh engkau, I anointed you with oil. aku urapi engkau dengan minyak. Gilgal, Gilgal, a place of circumcision. tempat dari penyunatan. So the first station that God will take you through before entrusting you with the double anointing is through Gilgal. Wash yourself, cleanse yourself. Posisi pertama Tuhan bawa saudara sebelum menerima double portion urapan adalah Gilgal, bersihkan dirimu. From Gilgal, Dari Gilgal, they moved to Bethel. mereka bergerak ke Bethel. The meaning of Bethel is the house of God, Arti Bethel adalah rumah Tuhan, the presence of God. hadirat Tuhan. This is where the first time it's named Bethel is where Jacob has a dream. Bethel tempat pertama disebutkan adalah tempat di mana Yakub menerima mimpi. And he saw angels ascending and descending. Dia melihat malaikat naik dan turun. When he woke up, Waktu dia bangun, he said, "This is the house of God and I do not know." ini rumah Tuhan tapi aku tidak tahu. And then he took the stone that he's using as a pillow. Lalu dia ambil sebuah batu yang dia gunakan sebagai bantal. And he poured oil on this stone. Dia tumpahkan minyak di atas batu ini. And then he named the place Bethel, Lalu dia sebut tempat itu Bethel, meaning the house of God. yang artinya rumah Tuhan.
The presence of God, hadirat Tuhan, where God dwells, tempat di mana Tuhan tinggal, representing the Holy Spirit. menggambarkan Roh Kudus. So many people, they misinterpret when talk about the Holy Spirit. Banyak orang menyalahartikan kalau kita bicara Roh Kudus. It's the most confusing topic you can ever find anywhere. Ini adalah topik yang paling membingungkan. Everybody have their own understanding of the Holy Spirit. Setiap orang punya pemahamannya sendiri tentang Roh Kudus. One day I go to China to preach. Satu hari saya khotbah di Cina. So when I reach the church, Waktu saya sampai gereja ini, they begin to pray, mereka berdoa and I notice something. dan mereka melihat sesuatu. Everybody in the church, they are shaking, Setiap orang mulai di gereja mulai goyang, but I cannot shake. I do not shake. tapi saya nggak goyang. So one of the ladies, they come to me, Salah satu ibu datang ke saya, say, Pastor, Pastor, in Africa you don't have the Holy Spirit. di Afrika kamu tidak punya Roh Kudus? I said, we have the Holy Spirit. Iya, kita punya Roh Kudus. Why you don't shake? Kenapa kamu nggak goyang? Because to them, Karena buat mereka shake is the Holy Spirit. bergoyang menandakan ada Roh Kudus. More shake, more Holy Spirit. Lebih banyak goyang, lebih banyak Roh Kudus. Little shake, little Holy Spirit. Kalau goyangnya sedikit, Roh Kudusnya dikit. Brothers and sisters, Saudara-saudara, shake or no shake, goyang atau tidak goyang, the Holy Spirit is there. Roh Kudus ada di situ. The Holy Spirit is not a force. Roh Kudus bukan memaksa. The Holy Spirit is a person. Roh Kudus ini adalah seseorang pribadi. He hears, Dia mendengar, he speaks, dia bicara, he gets angry. dia bisa marah. He wants to communication with you. Dia mau berbicara, berkomunikasi dengan saudara. That is why we need to love the Holy Spirit. Itu sebabnya kita harus mencintai Roh Kudus. We need to understand the Holy Kita Spirit. harus mengerti Roh Kudus. Because in the Old Testament, Karena di Perjanjian Lama, God the Father Allah Bapa is speaking to Adam, to Abraham, to everybody in the Old Testament. berbicara kepada Adam, Abraham, dan semua orang di Perjanjian We Lama. do not see Jesus Christ physically in the Old Testament. Kita tidak lihat Yesus Kristus fisiknya di Perjanjian Lama. Then in the New Testament, Tapi di Perjanjian Baru, Jesus Christ came. Jesus Christ came in the New Testament. He's on earth. Oke, Yesus mulai datang ke sini dan berkemah dan bersama kita. He ate with us, talked to us, sat with us, did everything on earth. Dia makan dengan kita, dia jalan dengan kita, dia duduk dengan kita, semua dia lakukan di bumi. But before he went back, Tapi sebelum dia kembali, he said, I will not leave you as orphans. dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim. I will leave you the comforter, Aku akan meninggalkan untukmu penghibur, the intercessor, pendoa syafaat, the Holy Spirit. penengah, Roh Kudus itu. And he shall lead you into all truth. Dialah Roh Kudus ini yang akan menuntun saudara kepada seluruh kebenaran. So right now, Jadi sekarang God the Father is not here physically. Allah Bapa mungkin tidak hadir di tempat ini secara fisik. Jesus Christ is not here physically. Mungkin Yesus Kristus tidak hadir secara fisik. He's seated at the right hand side of the Father. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. But we have the Holy Spirit. Tapi kita punya Roh Kudus. Therefore we need to love the Holy Spirit. Itu sebabnya kita harus mencintai Roh Kudus. Because before, when I'm young in the Spirit, Waktu saya masih lebih muda dalam roh, I'm about 15 years old. saya waktu itu 15 tahun. And I hear many people saying, oh, Jesus appeared to me. He appeared to me physically. Dan saya dengar banyak orang berkata, oh Yesus nampak secara So fisik. I also want Christ to appear to me physically. Jadi saya mau juga Kristus menyatakan dirinya secara fisik kepada saya. So I said to myself, Jadi saya bicara ke diri saya, I'm gonna go to the prayer tower.
Saya akan ke menara doa. I'm gonna go to the prayer mountain. Saya akan pergi ke bukit doa. I'm gonna pray and fast Saya akan berdoa dan puasa until Jesus appeared to me. sampai Yesus muncul menyatakan dirinya. I'll stay there. I'll stay there. No matter how many days. Saya akan tetap di situ, nggak peduli berapa hari. So I go Lalu saya pergi, and I begin to pray. saya mulai berdoa. The first day. Hari pertama, In the name of Jesus. di dalam nama Yesus, Where are you? di mana engkau? I'm here, Lord. Aku di sini, Tuhan. Come, I'm here. I want to see you. Tuhan, aku di sini, aku mau lihat engkau. When I open my eyes, Waktu saya buka mata, nobody is there. nggak ada orang. The second day, Hari kedua, I'm becoming so hungry. saya jadi lapar. My stomach almost touched my back. Perut saya kayaknya nembus ke belakang. Jesus, Yesus, where are you? engkau di mana? I want to see you. Aku mau lihat engkau. When I open my eyes, Waktu saya buka mata, nobody is there. gak ada orang. I continue the third day. Saya lanjutkan hari ketiga. By the third day, I cannot stand. Hari ketiga saya udah gak bisa berdiri. My eyes almost pop out. Mata kayaknya mau meletus. Jesus, Jesus, I don't have strength. Saya udah gak punya kekuatan. Where are you? Di mana engkau? I want to see you. Aku mau lihat engkau. At 6 p.m. in the evening, Jam 6 sore, I had somebody touch my shoulder. saya rasakan ada orang sentuh pundak saya. When I turn back, Waktu saya nengok, I cannot see anybody. saya nggak lihat siapa-siapa. And then I hear a voice Lalu saya dengar suara calling my name. memanggil nama saya. Tony, Tony. go and eat, you're gonna die. Go and eat, you're gonna Oh, die. makan cepet, kalau enggak kamu mati. Brothers and sisters, Saudara-saudara, Jesus on the cross, he said, is finished. Yesus di salib itu berkata sudah selesai. And he gave us the Holy Spirit. And dia sudah berikan Roh Kudus. Let us love the Holy Spirit. Mari kita cintai Roh Kudus. Let us trust the Holy Spirit. Mari kita percaya Roh Kudus. Let us spend time in the presence of God. Mari kita masuk lebih dalam hadirat Because Tuhan. the meaning of Bethel is a relationship. Artinya Bethel adalah punya hubungan. God requires that you cultivate a deeper relationship with Him. Tuhan inginkan saudara membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bethel is not a synod, it's a relationship. Bethel bukan sinode saudara, tapi ini sebuah hubungan. Hallelujah. Haleluya. So it's my prayer that God will enable us today Saya berdoa supaya Tuhan memampukan kita hari ini to go through the test of Gilgal. untuk kita bisa melewati tahap Gilgal. From Gilgal, Dari Gilgal go through Bethel, lewati Bethel, which is the presence of God. yaitu hadirat Tuhan. And from Bethel, Dan dari Bethel they went through Jericho. mereka melewati Jericho. What is the representation of Jericho? Lambang apa Jericho ini? Jericho is a place of spiritual warfare, Jericho adalah tempat peperangan rohani to fight. untuk bertempur. God expects us to live a life of spiritual warfare. Tuhan mengharapkan kita menghidupi hidup dengan peperangan rohani. If you desire a double portion upon your life, you must be ready to fight. Kalau engkau merindukan double porsi, engkau harus bertempur. Ephesians chapter 6 verse 16. Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Verse 16.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, shield of faith. Yes. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Above all, Dalam segala keadaan. above all, Bahasa Inggrisnya di atas segala hal. most important of all, Yang paling utama di atas segalanya. number one of all, Yang nomor utama dari semuanya. take up the shield of faith. Pergunakanlah perisai iman. What is the meaning of this? Apa artinya? That there are so many weapons. Memang ada banyak senjata. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, many weapons. Ada ketopong keselamatan, baju zirah, kebenaran, banyak senjata. Above all the weapons, Tapi bahasa Inggrisnya di atas segala senjata. take up the shield of faith. Pergunakanlah perisai iman. Amen. Amin. The first time that I go to China, Pertama kali saya pergi ke Cina, I'm so confused. saya bingung. I see everybody, they look the same. Saya lihat sini muka kok sama semua. Because when you come to Africa, you will have the same problem. Waktu saudara nanti ke Afrika, saudara akan punya masalah yang sama. We all look the same. Kami akan semua serupa. So I go to a deep village. Jadi saya masuk ke desa yang kecil. Difficult to find electricity there. Sulit mendapatkan listrik di situ. In that place, Di tempat itu, they never see a black person. mereka tidak pernah lihat orang hitam. So when I arrive, Jadi waktu saya tiba, everybody, they come out of their shop semua keluar dari toko. and they take out their phone. They want to take my picture. Dan mereka keluarkan foto, mau foto dia. I say, what happened? Apa yang terjadi? Saya bilang. And the translator say, in this town, Dan hostnya dia bilang di kota ini they never see a black person. nggak pernah ada orang hitam. So one of the mama, Jadi salah satu ibu ini, she's 80 years old. dia kira-kira 80 tahun. She come and she want to touch my head. Dia datang, dia mau sentuh kepala saya. I say, oh, Oh, you are so black. kamu begitu hitam. What happened to you? Apa yang terjadi dengan dirimu? Did the fire burn you? Apakah kamu kebakar? But you're so handsome. Tapi kamu ganteng. You have white teeth. Giginya putih. So she ran home, and in the evening she come with her grandson. Dia pulang ke rumah, sorenya dia datang bawa anaknya, anak cucunya. Say, I want you to take a picture with my grandson. Ambil foto dong sama cucu saya. How to take a photo? How to take a photo? Bagaimana cara ambil foto? It's at night. Ini kan malam. Gelap ya maksudnya. When I look at the photo, Saya lihat fotonya, it's only the young boy who appear in the photo. cuma ada anak kecil ini di foto. And then I say, okay, let's take another one. Coba ambil satu lagi fotonya. And this time, Tapi kali ini I'm gonna smile. saya akan senyum. Only my teeth and the young boy in the picture. Hanya gigi saya dan anak ini yang muncul. Hallelujah. God performed a miracle in this meeting. God performed a miracle in this meeting. Dan Tuhan membuat mujizat di pertemuan itu. One of the sister who is sitting in front, Ada salah satu saudari yang duduk di depan. we are praying. Waktu kita berdoa, I only hear one word. saya cuma dengar satu kata. Life, life, life. Hidup, hidup, hidup. I don't know why I'm mentioning life. Saya nggak tahu kenapa saya terus perkatakan hidup. More than 10 minutes. Mungkin lebih dari 10 menit. No other word come out of my mouth. Tidak Life, ada life. kata lain keluar dari mulut saya, cuma hidup, hidup. She's crying in Chinese, I don't understand.
Dan orang ini dalam bahasa Cina dia nangis, saya nggak ngerti. And then she go back home. Lalu dia pulang. The next day, Hari berikutnya she ran towards me. I'm still preaching, and then she hold me so tight. saya masih khotbah, dia lari ke saya dan dia pegang saya begitu erat. I don't understand what they are saying. Saya tidak paham apa yang dia But katakan. there seems to be a lot of chaos. Itu jadi goyang, jadi apa, gempar ya di sana, jadi And then ramai. they translate to me. Lalu mereka terjemahkan. 3 days ago, 3 hari yang lalu, her husband is seated on the 3rd floor of the building. suaminya ada di lantai ketiga, He fall down jatuh ke bawah and damage his back. dan punggungnya rusak, patah. They rush him to the hospital Mereka bawa dia ke rumah sakit and he died in the dan dia hospital. mati di rumah sakit. Now that evening, Dan malam itu they are supposed to cremate him, harusnya dia dibakar, to burn. dibakar. The wife come for the Dikremasi. meeting first. Yeah, come for the meeting first, then they go to burn the husband. Jadi ibu ini datang ke pertemuan doa itu dulu, baru mau kremasi So- suaminya. When they wanna begin to cremate, Waktu mau mulai dikremasi, one of the sisters, salah satu saudari, she see the middle finger of the husband dia lihat tiba-tiba jari tengahnya suaminya is moving like this. goyang gini. So she shout, Lalu dia teriak, wait, wait, tunggu, tunggu. Desha, in Chinese, Desha, Desha. Desha, Desha, bahasa Cina. Don't burn. Don't burn, don't burn. Jangan Wait. dibakar, jangan dibakar. So they call the ambulance, Lalu mereka panggil ambulan, put him on oxygen, taruh oksigen, run to the hospital. lari lagi ke hospital, After ke rumah sakit. after 30 minutes, Setelah 30 menit, completely healed. dia orang ini bangkit sehat, Komplit. sempurna. So God is a God of resurrection. Tuhan adalah Tuhan yang membangkitkan. And I believe everything that is dead in your life, the anointing, the double anointing of God can raise it back to life. Dan saya percaya urapan yang double porsi itu bisa membangkitkan apapun yang sudah mati di hidup saudara. If you have the weapon of faith. Kalau engkau punya senjata iman. When we are doing spiritual warfare, number one weapon that we need to use is the weapon of faith. Saat kita mau masuk peperangan rohani, yang pertama kita perlukan adalah perisai iman. Because there is the gift of faith, Ada karunia iman, the fruit of faith, ada buah iman, and what the Bible calls the measure of faith. ada juga dikatakan ukuran iman. Romans chapter 12 verse 3. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikir hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Is it so? The measure. Ya, measure. The measure of faith. Ukuran iman. Every believer, Setiap orang percaya, when you give your life to Christ, saat saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan, God Yesus, gives you a measure of faith. Tuhan memberikan ukuran iman kepada saudara. So everybody, Setiap orang, you have a measure of faith. engkau punya takaran iman, ukuran iman. Some people maybe 1 kilo, others 2 kilo, but, Ada yang punya 1 kilo, mungkin orang lain 2 kilo. but everybody has a measure of faith. Tapi setiap orang punya ukuran iman. And that is the first level of faith. Itu adalah ukuran pertama. But our responsibility Tapi tanggung jawab kita is to grow this faith. adalah menumbuhkan iman ini. Romans chapter 1 verse 17. Roma 1 ayat 17. 1 verse 17. Verse 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Herein is the righteousness of God revealed Disitulah kebenaran Allah nyata from faith to faith.
yang bertolak dari iman kepada iman. From faith to faith. Dari iman kepada iman. When he's talking about faith to faith, it means to grow from one level of faith to another level of faith. Yang dimaksudkan di sini adalah saudara kita bertumbuh dari iman yang satu kepada iman yang berikut, level berikutnya. And the first level of faith is what we call little faith. Yang pertama adalah level pertama adalah iman yang kecil. Matthew chapter 6 verse 30. Matius 6 ayat 30. 6:30. Yes. 30. 30. 6. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. O ye of little faith. Bahasa Inggrisnya, saudara yang imannya kecil. Now, brothers and sisters, Saudara-saudara, little faith is not bad. iman yang kecil tidak terbakar. Yeah, it's not bad. It's not? Bad. It's not bad faith. Enggak buruk. Jesus said, Bukan dosa ya. Yesus berkata, if you have faith kalau engkau punya iman as small as a mustard seed, sekecil biji sesawi, is enough. itu cukup. Why did Jesus say this? Kenapa Yesus berkata Because gini? the disciples came to him Karena muridnya datang kepada Yesus and they said, Master, dan mereka berkata, Tuhan, increase our faith. tambahkan iman kami. Jesus said, I don't need to increase your faith. Saya tidak perlu, kata Yesus, menambahkan You imanmu. only need faith as small as a mustard seed. Engkau perlu iman sekecil biji sesawi. And if you have this faith, Dan kalau engkau punya iman ini, you shall be able to speak to the mountain, engkau bahkan bisa bicara kepada gunung, and the mountain shall move. dan gunung ini akan bergeser. I pray for everybody in this congregation tonight. Saya berdoa untuk setiap orang di jemaat di tempat ini. In case there is a mountain in your life, Saat ada gunung dalam hidup saudara, by the anointing of the Holy Spirit, may that mountain be moved in Jesus' name. dengan urapan di dalam Yesus Kristus, biar gunung itu tercampakkan. Amen. Amin. Romans chapter 4 verse 20. Roma 4 ayat 20. 4 verse 20. As we close, Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. amen. Amin. He says, Kingdom of God. he did not stagger. Romans 4:20, right? Oh, Romans sorry, chapter 4. salah. Roma 4. Chapter 4 verse 20. Salah pencet. 4 ayat 20. Roman 4 verse 20. Yes. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. He did not stagger at the promises of God through unbelief, but was strong in faith. Dia tidak bimbang karena terhadap janji Allah, tapi dia percaya. He did not stagger. Dia tidak goyah. Staggering is the little faith, the first level of faith. Mungkin level yang pertama tadi yang kecil imannya masih bisa Where bimbang. you believe today, tomorrow you don't believe. Hari ini Believe. percaya, besok kurang percaya. But God wants you to move from faith to faith, Tapi Tuhan mau saudara bergerak dari iman kepada iman. to grow from little faith Bertumbuh dari iman yang kecil to strong faith. untuk menjadi iman yang kuat. That's the level of Abraham faith, is strong faith. Imannya Abraham itu level yang kuat. And from strong faith, Dan dari iman yang kuat, God expects you to grow farther dan Tuhan harapkan engkau berjalan lebih jauh lagi. and go to great faith. Menjadi iman yang sangat besar. Matthew chapter 8 verse 10. Matius 8 ayat 10. Matthew 8 verse 10. Yes. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 10.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." When Jesus heard it, he marveled and said to them, "Verily, verily, I say unto you, I have not found so great faith, not in Israel, great faith." Saat Yesus mendengar hal itu, ia heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, bahasa Inggrisnya, iman yang besar. Matthew chapter 15 verse 28. Matius 15, 28. Yes. 15 verse 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is thy faith, be unto thee even as you will." Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. And her daughter was made whole from that very hour. Dan putrinya sembuh di saat itu juga. The Holy Spirit is admonishing us this night Roh Kudus sedang mengingatkan kita malam ini. that let us move, Mari kita bergerak, let us grow mari kita bertumbuh from little faith dari iman yang kecil to strong faith pada iman yang kuat to great faith. hingga menjadi iman yang besar. The great faith Iman yang besar is the faith that laughs at circumstances. Iman yang besar adalah iman yang mencintai, Laugh at the circumstances. Yeah. yang tertawa dalam segala keadaan. If they give you a report that you are sick of cancer, you laugh. Saat engkau mendengar hasil kanker, engkau tertawakan. Hahaha. Laugh at the circumstances. Tertawakan, ketawa dalam segala keadaan. If your husband say he wanna divorce you, laugh at the circumstances. Kalau suami saudara berkata mau menceraikan saudara, tertawakan. This faith refuses to doubt. Iman ini menolak keraguan, Refuses to question. meragukan, menolak mempertanyakan. It understands authority. Iman besar ini mengerti otoritas, It refuses to reason menolak untuk berargumentasi, and has absolute confidence in the promises of God. dan absolut percaya mutlak dalam semua dalam Tuhan. This type of faith Jenis iman ini begin to thank God mulai bersyukur kepada Tuhan from the time you pray dari saat saudara berdoa until the time that the answer has come. sampai saat jawaban itu benar-benar muncul. Therefore, Itu sebabnya for us to receive the double portion of the anointing, untuk menerima urapan double porsi, we have to go through the test of Gilgal. kita perlu melewati Gilgal, Clean yourself. bersihkan diri saudara, Go through Bethel, lewati Bethel, relationship with God, hubungan intim dengan Tuhan, prayer and fasting, doa dan puasa, seek the face of God, cari wajah Tuhan, love God, cintai Tuhan, and then go through the test of Jericho. lalu lewati Jericho, Pray spiritual warfare. melakukan peperangan rohani. When you go through these tests, Saat saudara lewati ketiga hal ini, then you are ready to go to the river Jordan. maka saudara siap masuk dalam sungai Yordan itu. Jesus is baptized at Jordan. Yesus dibaptis di Jordan. It's a place of revival. Itu tempat kebangunan rohani. It's a place of renewal. Itu tempat pembaharuan. It's a place of breakthrough. Itu tempat terobosan. It's a place of double anointing. Itu tempat urapan double porsi. And God is willing to bring every one of us to the place of Jordan. Dan Tuhan rindu membawa setiap dari saudara ke tempat itu, yaitu Yordan. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you because of your mercy. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu. We thank you because of your grace.
Kami bersyukur karena kasih We karunia-Mu. thank you because of your faithfulness. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I pray that you shall release the double portion of the anointing aku berdoa Engkau lepaskan double porsi urapan ini upon everybody who is listening to us atas today. setiap orang yang mendengarkan kami hari ini. Open the heaven. Mari Tuhan bukakan tingkap Open the heaven bukakan tingkap langit-Mu and release your grace upon our lives. dan lepaskan kasih karunia itu di hidup Release kami. your power into our lives. Lepaskan, curahkan kuasa-Mu dalam In hidup the kami. name of Di Jesus, dalam nama Yesus, anoint the intercessors. urapi para pendoa syafaat, Anoint the prophets and prophetesses. urapi para nabi-nabi, Anoint our sons and daughters. urapi anak-anak kami, putra-putri kami, Anoint the young men and the young women. urapi para pemuda-pemudi kami, Anoint the fathers and the mothers. urapi bapak-bapak dan ibu-ibu, Anoint the priests. urapi para imam, Anoint the pastors. urapi para gembala, Anoint the bishops. urapi para gembala senior, Anoint everybody who serve in the altar. urapi setiap orang yang melayani di In the mezbah. name of Di Jesus, dalam nama Yesus, let your anointing fill our biar lives. urapan-Mu mengisi hidup kami. I'd like you to open your heart and in a few minutes talk to God. Ask God to release the double anointing into your heart. Buka hati saudara dan minta Tuhan, Wherever you are, just talk to berapa God in 1 menit ini minute. bicara kepada Tuhan. Tuhan, curahkan urapan double porsi-Mu dalam Father, we hidupku. thank you, we thank you. Bapa, kami bersyukur. We kami thank you, we bersyukur. thank you, Lord. Kami bersyukur. We Tuhan. pray that you Kami release your anointing upon berdoa our Kau lives. lepaskan urapan-Mu We pray that you release your glory upon our lives. lepaskan-Mu kemuliaan-Mu We kepada pray that kami. you release your healing in our lives. Curahkan kesembuhan-Mu In the Tuhan. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let every sickness be healed right Biar now. yang sakit disembuhkan sekarang. Let every sickness be healed right Biar now. mereka yang sakit disembuhkan In the sekarang. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let every curse be destroyed. Biar setiap kutuk dipatahkan. Let every chain be destroyed Biar setiap belenggu dipatahkan. by the power of the Holy Di Spirit. di dalam kuasa Roh In Kudus. the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I command cancer to be healed. Aku perintahkan kanker disembuhkan. I command sugar disease to be healed. Aku perintahkan semua penyakit I disembuhkan. command mental illness to be healed. Aku perintahkan sakit mental disembuhkan. I command complication in your skin to be healed. Aku perintahkan semua komplikasi In disembuhkan. the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I command your liver to be healed. Aku perintahkan hatimu I disembuhkan. command your kidney to be healed. Aku sembahkan ke ginjalmu I disembuhkan. command your heart to be healed. Aku perintahkan jantungmu In the disembuhkan. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let your blood be healed. Biar darahmu disembuhkan. Let your bones be healed. Biar tulang-tulangmu disembuhkan. Let your knees be healed. Biar lututmu disembuhkan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. We destroy every sickness. Kami hancurkan semua We penyakit. destroy every disease. Kami hancurkan semua sakit We penyakit. destroy every complication. Kami hancurkan semua komplikasi. In the name of Di Jesus. dalam nama I Yesus. command it to come out of your body. Aku perintahkan keluar dari I tubuhmu. command it to come out of your Aku head. perintahkan keluar dari perutmu. Come out of your back. Keluar dari belakangmu. Come out of your stomach. Dari punggungmu. Keluar dari perutmu. Come out of your bones. Keluar dari tulang-tulang. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan From Yesus. every part of your body. Dari tiap bagian di From every part tubuhmu. of your body. Setiap bagian dari tubuhmu. Let sickness vanish right now. Biar setiap sakit penyakit Let, keluar dan hilang pain sekarang and juga. weakness vanish right now. Semua kelemahan hilang In dalam the nama Tuhan name of Yesus. Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. give you praise and glory. Kami berikan kau pujian. Thank dan you for kemuliaan. healing our bodies. Terima kasih kau menyembuhkan kami. Thank you for anointing us for the Terima kau ministry. urapi kami untuk pelayanan. We give you glory, Lord. Kami memberikan kau kemuliaan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan In Yesus. Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus.